Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian hari ini sebuah rahasia yang sangat penting untuk sepanjang umur hidup kita. Bahwa kalau kita mau dapat berkat, kita harus datang kepada Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan tidak pernah berpaling daripada firman Tuhan, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Injil Yohanes pasal 10 ayat 9. Injil Yohanes pasal 10 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Saudara sekalian, apa yang engkau cari sebenarnya? Engkau mencari mencari sesuatu, dalam bahasa Indonesia Timur, mencari sama dengan berusaha dan bekerja. Jadi kenapa sudah bekerja? Membanting tulang katanya, bersusah payah bekerja, oleh karena engkau perlu memenuhi kebutuhan hidupmu dan anggota keluargamu. Jadi di sini Yesus mengatakan bahwa engkau akan selamat dan aman. Oleh karena apa? Musuh atau binatang buas untuk domba-domba itu hanya bisa mengejar paling jauh sampai ke depan pintu. Ketika mereka melihat pintu itu Yesus, maka mereka akan lari terbirit-birit, lari pontang-panting. Sekalian, ada seorang hamba Tuhan mengatakan demikian, mengajar jemaatnya. Ini terjadi di Afrika. Dia katakan, kalau ada iblis datang ke
rumah saya, ke depan pintu hati saya, maka saya minta supaya yang buka pintu itu Tuhan Yesus. Jangan saya buka sendiri. Ketika Yesus membuka pintu itu dan melihat muka Yesus, maka iblis akan lari terbirit-birit. Persis seperti itu di sini dalam firman Tuhan ini. Jadi saudara sekalian, nomor 1, dia katakan apa? Dalam Wahyu pasal 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Artinya pintu yang Tuhan berikan kepadamu itu, Yesus yang adalah pintu keselamatan. Memang dia bilang begitu tadi. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Masuk pada jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Mari kita sekarang memastikan diri untuk masuk ke dalam pintu itu. Untuk masuk, saudara tidak bisa bawa dosa. Karena itu engkau harus bertobat. Ketika engkau masuk juga, engkau tidak bisa masuk itu saja. Engkau harus terima dia, buka hati. Tuhan Yesus, saya membuka hati saya dan mengundang engkau masuk dalam hati saya. Bersihkan hati saya dari dalam dengan kuasa darah-Mu. Dan kemudian engkau dilepaskan dari kutuk. Kutuk itu sama dengan sesuatu yang melilit hidupmu sehingga engkau tidak bisa masuk lewat pintu itu. Itulah yang harus kita lepaskan. Itu yang harus kita lakukan. Dan kedua ialah katanya masuk dan keluar dan menemukan apa? Padang rumput. Kebutuhan pokok sembakonya domba itu ialah apa? Rumput. Untuk kita sekarang 9 bahan sembako itu artinya 9 bahan pokok. Salah satu ialah untuk kita di Indonesia beras. Tuhan bisa memberi kepada kita berkatnya berupa beras, memberkati kita berupa apa? Lauk pauk yang cukup, memberkati kita dengan berkatnya yang berbagai-bagai hal berkenaan dengan makanan minuman. Jadi masuklah melalui pintu itu sehingga engkau menemukan sembako, punya hasil yang dapat engkau belikan sembako yang cukup. Jangan heran kalau saya sering sebut tentang sembako. Oleh karena sesudah peristiwa COVID-19, kita bersusah payah untuk memulihkan pekerjaan dan usaha kita. Saudara ingat, kami di Batam begitu menderita. Ada banyak hotel yang bangkrut, ada banyak kopitiam, warung makan dan lain yang bangkrut. Tidak ada orang datang selama 2 tahun. Cuma sudah bisa bayangkan. Tetapi puji Tuhan kemudian, dulu satu bangku tidak boleh 2 orang. Satu bangku di restoran hanya boleh tempati orang. Satu orang saya kalau bangku panjang, ya di tengah dibuat tanda kali. Tidak boleh orang duduk situ, harus berjauhan. Semua harus pakai masker. Bagaimana? Sampai ada lucu-lucu orang tunjukkan orang masukkan mie ke dalam mulutnya yang masih pakai masker. Hancur-hancuran ekonomi. Tapi kita sekarang mulai naik lagi. Nah, oleh karena itu kita perlu masuk melalui pintu berkat, pintu mujizat dari Tuhan yang ajaib, yang pasti akan memberkati kita. Mari kita teruskan dengan ayat 10. Apa kata firman Tuhan ayat 10? Ini dia yang paling penting. Pencuri datang, iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis itu bukan gembala yang baik, tetapi aku datang, gembala yang baik datang, supaya mereka, saya dan saudara sekalian, para pemirsa sekalian, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Segala bidang kehidupan kita akan Tuhan beri kelimpahan. Dompet kita diberi kelimpahan, kesehatan kita diberi kelimpahan, dan rumah tangga kita diberi kelimpahan. Saya kaget mendengar cucu-cucu saya sekarang di kampung, di hutan sana, dengan kehidupan yang pas-pasan, sekarang sudah menjadi sarjana. Ada yang sudah tamat dengan cum laude, saudara sekalian. Anak dari kampung, puji Tuhan, ini luar biasa. Jadi ini maksud saya,
mari kita ingat istilah yang penting, itu tema kami 2 tahun yang lalu, yaitu mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Dia buat hidup kita menjadi apa? Sehat, sukses, dan makmur. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati kami sekarang Tuhan dengan firman Tuhan ini, supaya kami terus masuk dan keluar melalui pintu, yaitu Yesus sendiri, supaya kami menemukan segala berkat, sandang, pangan, dan papan yang berkelimpahan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.